Shalom saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Besar harapan kami bahwa Allah senantiasa menaungi kita semua dengan kasih dan anugerahnya. Saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45. Matius 12 ayat 43 sampai 45 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan pada pagi hari ini berjudul Kembalinya Roh Jahat. Saudara, roh jahat yang ada di dalam ayat 43 tidak hanya bicara tentang setan saja, tetapi juga kecanduan atau keterikatan kita pada sesuatu. Banyak orang berusaha untuk melepaskan diri dari keterikatan mereka, dan salah satu caranya adalah dengan berusaha mengusir keluar roh-roh jahat yang mereka pikir itu menguasai kehidupan mereka sedemikian rupa, sehingga mereka menjadi terikat akan sesuatu. Tetapi setelah mereka mengusir roh-roh jahat itu, yang mereka dapati adalah mereka tetap menemukan diri mereka tetap terikat, bahkan jauh lebih parah daripada sebelumnya. Mengapa? Sebab sebenarnya satu-satunya cara untuk melepaskan diri adalah dengan mengundang Yesus masuk ke dalam hati, sehingga hati kita tidak lagi menjadi kosong. Kita bisa lihat itu dalam ayat 44. Bapak Ibu Saudara sekalian, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan membuat hati kita menjadi bersih dan tersapu rapih. Mengapa? Sebab Yesus menghapuskan dosa kita dan membebaskan kita dari keterikatan kita, misalnya saja terhadap keterikatan kita akan kebencian, dendam, pornografi, obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya, melalui proses pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus dengan tekun akan mengubahkan kita, baik karakter kita, baik cara pandang kita, baik sikap batin kita, sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, ada banyak orang Kristen setelah lahir baru, tetapi mereka masih hidup di dalam pemberontakan kepada Allah, dengan menolak proses perubahan yang sedang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebab ia belum sepenuhnya menyerahkan hati kepada Allah dan berkomitmen untuk hidup bersungguh-sungguh untuk Allah. Mari sejenak saudara memeriksa batin saudara di hadapan Allah. Apakah saudara sudah menyerahkan hati saudara sepenuhnya untuk diisi dan dibentuk oleh Allah?
saudara adalah jauh lebih penting agar hati kita sepenuhnya diserahkan dan diisi oleh Yesus daripada hanya sekedar terbebas dari roh jahat. Demikian perenungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami Tuhan. Sungguh kami mengetahui bahwa pagi hari ini kami adalah manusia yang sungguh amat terbatas, yang tanpa anugerah-Mu kami tidak mungkin bisa hidup kudus Tuhan, yang tanpa anugerah-Mu kami tidak mungkin bisa hidup murni di hadapan-Mu Tuhan. Jika pagi hari ini Tuhan kami masih menemukan hati kami belum sepenuhnya Tuhan tunduk kepada proses perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, maka kami meminta ampun untuk itu Tuhan. Dan kami rindu Allah terus bekerja di dalam diri kami dan mengubahkan kami sehingga kami bisa menyenangkan Engkau setiap harinya Tuhan, sehingga kehidupan kami sepenuhnya Tuhan adalah dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, adalah sesuatu yang indah di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami juga mau serahkan seluruh hati kami Tuhan untuk Engkau isi Tuhan. Tinggallah di sana Tuhan. Yang kami rindu Tuhan, setiap hari Tuhan kami berjalan di dalam proses perubahan itu. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami tahu Allah menolong kami dari pagi, siang, sampai malam hari nanti. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.